pendatang, istilahnya yang datang dari luar wilayah yang sudah terdampak itu sepertinya sudah banyak ya, seperti dari Malaysia atau mungkin yang dari termasuk sudah berdampak yang dari lokal seperti dari Singkawang, Pontianak. Nah itu kan sudah mulai kita juga antisipasi. Nah seperti itu. Nah makanya hari ini kita mengusulkan untuk mengadakan pertemuan mungkin lebih cepat untuk pembentukan Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 ini. Kemudian dari instansi sektor yang lain juga ya, saya sudah hadir semua, alhamdulillah ya. Berarti respon kita itu memang untuk aparat segala aparat atas kehadiran dalam pertemuan hari ini. Mungkin saya tidak panjang lebar karena nanti kita akan menjelaskan apa sih tindak lanjut kita, kemudian apa sih tugas kita dalam pelaksanaan Satgas. Mungkin nanti selanjutnya ada dipaparkan oleh staf saya yang memang di bidang risiknya, surveillance dan counseling. Nah nanti mereka ini virus corona ini, yang mana mungkin sudah ini bukan rahasia bukan rahasia umum lagi, artinya sudah kita ketahui semua. Ini merupakan suatu masalah, bukan masalah hanya di Indonesia, tapi sudah menjadi masalah internasional yang memang yang perlu kita pikirkan bersama-sama dalam rangka untuk mencegah daripada virus corona ini. Mungkin nanti kita akan membahas nanti struktur organisasinya, ya timnya nanti mungkin baik dari pihak kecamatan, kemudian dari Polsek, dari Ramil, dari Kelurahan Desa juga kita minta nanti untuk bersama-sama kita menjadi satu tim dalam rangka untuk antisipasi lah dalam hal ini, dalam rangka untuk pencegahan. Tapi harapan kita tentunya kasus ini tidak akan terjadi, mudah-mudahan khususnya di Pegadaian, mudah-mudahan terhindar dari wabah corona. Walaupun yang kita ketahui bersama bahwa memang hari ini tidak menutup kemungkinan, apalagi wilayah kita di Pegadaian ini merupakan wilayah perbatasan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Kemungkinan itu sangat besar terjadi, bisa saja terjadi karena banyak pintu masuk, sehingga memang perlu penanganan khusus seperti apa yang disampaikan edaran putusan Pak Gubernur juga. Jadi semua kepada daerah untuk segera mengambil langkah dalam rangka untuk pencegahan daripada penyebaran virus corona ini. Kemudian pada kesempatan juga nanti kami juga mohon masukan-masukan dari kita semua. 2019 disingkat dengan COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS. Jadi dia satu tipe. Jadi SARS, MERS gitu ya. Tapi mungkin kita tahu bahwa coronavirus ini lebih booming daripada SARS atau MERS. Padahal angka kematian dari SARS dan MERS ini jauh lebih tinggi. Kalau penyakit SARS yang sempat booming itu angka kematiannya di kisaran 15%. Kalau bahasa medisnya itu CFR, ya, case fatality rate-nya itu 15%. Sementara untuk corona sendiri itu 2-3%. Cuman karena penyebarannya dan cara penularannya yang sangat mudah, kemudian deteksi diagnosanya yang sering kita anggap bahwa penyakit biasa. Nanti kita akan lihat di videonya bagaimana cara penularannya, ya. Kemudian penderita jauh dapat mengalami demam, seperti batuk kering dan kesulitan bernapas. Sakit tenggorokan, pilek atau bersin-bersin lebih jarang ditemukan. Pada penderita yang paling rentan, penyakit ini dapat berujung pada pneumonia dan kegagalan multi organ. Nah, nanti di videonya itu ada penjelasan hari keberapa penyakit ini mulai menimbulkan tanda gejala, ada nanti di videonya. Kemudian itu yang menyebabkan ketika kita ketemu dengan seseorang, kita tidak bisa, mungkin kita bisa berbohong, oh saya baru batuk pilek kemarin, oh saya baru demam 2 hari. Tapi perjalanan penyakit itu tidak bisa ditipu seperti itu. Kemudian bagaimana cara penularannya? Infeksi menyebar dari satu orang ke orang lain melalui percikan atau droplet dari saluran pernapasan yang sering dihasilkan saat batuk atau bersin. Nanti kita juga kita paparkan bagaimana bersin atau batuk, etikanya seperti apa.
Kemudian waktu dari paparan virus hingga timbulnya gejala klinis berkisar antara 1 sampai 14 hari dengan rata-rata 5 hari. Nanti di penjelasan videonya ada. Bagaimana mencegah penularan COVID-19? Pemerintah Indonesia meminta masyarakat umum, baik sakit maupun tidak, untuk melakukan social distance. Jadi dalam pemikiran kita, yang perlu kita pantau itu adalah orang-orang yang sudah sakit. Sebenarnya tidak seperti itu. Ya, apa sih yang membedakan orang ini harus kita ya di corona ini ada 2 istilah, sama-sama ODP, tapi yang satu orang dalam pengawasan dan orang dalam pemantauan. Yang membedakan mana? Orang dalam pemantauan adalah orang yang sehat, kita pantau, tapi orang dalam pengawasan adalah orang yang sudah sakit. Ya, nah kita tidak bisa mengatakan bahwa orang yang sudah sakit itu adalah positif corona. Tidak. Ya, untuk menentukan dia positif corona harus ada hasil lab. Ya. Jadi kalau misalnya ada demam, batuk, pilek, sesak napas, oh ini corona, jangan ya, nanti marah. Nah, yang kedua, social distancing adalah tindakan mencegah jarak atau mengkarantina diri sendiri. Nah, ini nanti yang akan kita kerjakan di Satgas, bagaimana kita memberi pengertian kepada masyarakat yang berasal dari zona merah, nanti ada mana-mana saja masuk zona merah, untuk mengkarantina diri sendiri, artinya kita mengurangi kontak dengan orang lain, dan sebisa mungkin melakukan segala bentuk pekerjaan dari rumah. Kelurahan Limas, Kelurahan Sebalo, kemudian Desa Bali Amas, Desa Setiabudi, Desa Tirta Bencana, dan Desa Bakti Mulia. Itu mungkin baginya untuk sementara. Nanti kita minta masukan dari kita semua terkait dengan tim yang kesini ini. Kemudian nanti kalau saya lihat di sini ada tim gerak cepat ini yang terdiri dari ini yaitu Ibu Yulisa SKM ya. Kemudian Dr. Agung, kemudian perawatnya Yogita AMDK, dan keslingnya ada Bu Dewi Tasari SKM NKL. Selanjutnya laboratoriumnya Joshua Tulodo AMD ada ya, kemudian bidang kan ketika kami adakan kegiatan itu tanggal 22 mungkin tamu yang nanti yang tidak datang kan gitu. Jadi bisa kurang berkat ya makanya itu kan. Jadi dari saya sendiri mungkin itu agak sulit untuk kami tunda Pak Nyamat. Jika memang diharuskan ditunda, ya kami coba komunikasikan dengan pengurus yang di kampung, pengurus adat. Tetapi kalau memang masih bisa dilaksanakan, tetap kami jalan melaksanakan. Tapi dari saya pribadi, sepertinya masih bisa lah dilaksanakan. Terima kasih. Selamat siang. Memang pada kesempatan ini memang kita ya serba gimana ya? Kita laksanakan, kita buat salah ya, mau kita laksanakan apa yang katakan Pak Ali tadi itu sudah merupakan memang adat budaya kita. Jadi setelah panen padi memang selalu diadakan semacam ya pesta panen padi lah, gawai. Tapi menurut saya mungkin sebaiknya mungkin kalau ditunda atau dibatalkan kan mungkin tidak mungkin. Apa kata Pak Ali tadi kan tinggal seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Dewi tadi. Tinggal kita ya tolonglah mungkin Pak Kadesnya nanti kalau ada warga-warga apalagi itu yang istilahnya mungkin yang selama ini pendatang baru lah istilahnya ya, baik yang mungkin dari pulang dari mana-mana lah pokoknya kan kita kan nggak tahu nih, cuma nanti minta tolong dia lah dicek ini ya barang-barang itu dan untuk menjaga tadi kita sih bukan untuk menuduh orang terkena corona atau mana ya, setidaknya antisipasi supaya warga yang ada di sekitar warga masyarakat kita yang ada seperti itu ya, nanti kalau memang ada segera dilaporkan ke, mumpung kita sudah buat tim ini kan, SK tim ini cepat disampaikan, apalagi ada tanda-tanda yang yang kira-kira mengkhawatirkan lah, itu segera disampaikan. Jadi dari pihak puskesmas akan depan monitor itu dari kami Pak Kades karena masyarakat ini kan masih gimana ya, belum terlalu paham lah mungkin terkait dengan masalah corona ini kan, jadi sehingga mereka itu ya masih biasa-biasa aja, itu ya kita bersyukur. Jadi kekhawatiran masyarakat itu masih belum terlalu hilang.
mungkin orang-orang tertentu aja lah mungkin yang udah apa namanya, yang sudah merasa inilah. Tapi kalau sebagian besar masyarakat kita memang khususnya di Temengayang ini, Temengayang masih inilah, masih adem-adem saja. Mudah-mudahan dijaminlah untuk tingkat keamanannya. Itu Pak Ades. Terima kasih. Beli aja susah. Nah, kami juga tadi udah pertanyakan di dinas, ada kata dinas bisa yang waktu kasus flu burung itu ada, tapi ternyata maskernya apa sudah expire, tidak bisa dipakai. Nah, kemudian bajunya pun hanya ada beberapa baju untuk pengamanan APD yang lengkap. Nah, seperti kalau kita sudah kasus kita mau rujuk itu kan harus APD kan memang dalam standar. Nah, untuk puskesmas kita tuh belum punya seperti itu. Makanya kita lebih cenderung ditekankan ya untuk mungkin mengawasi masyarakat yang memang datang ya untuk kita pantau. Jadi tujuan kita supaya tidak banyak lagi yang kena, atau tidak sih mesti harus datang tuh mesti kena gitu ya. Tidak semua orang yang datang tuh sudah kena, tapi kita tadi sudah bahasanya menganggap diri kita nih, anggaplah kita ini sudah kena. Jadi kita bisa berusaha untuk mengurangi kontak dengan yang lain. Kita aja di sini kemarin aja sudah dokter puskesmas saja sudah, Bu, bagaimana kita nih yang pelayanan masker tinggal 2 kontak katanya. Saya juga bingung nih. Tanya di gudang ternyata kosong, mau tidak mau kita harus utamakan pasien yang memang sudah dengan batuk pilek ya. Kemudian dengan petugas yang memang lebih cenderung dia kontak langsung dengan pasien. Jadi dokter yang di Poli mungkin itu. Jadi kita sudah dinyatakan berhematlah dengan masker seperti itu.